Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tama Pangestu. Saya dari kelas manajemen B sore dengan NIM 2210111026. Pada video kali ini saya ada tugas untuk ujian akhir semester dengan dosen Bu Desmita. Pada video kali ini saya mau mereview buku yang telah saya baca. Salah satu buku yang menurut aku sangat menarik dan pastinya relevan banget buat kehidupan kita sehari-hari. Dengan judulnya adalah The Psychology of Money karya Morgan Housel. Ini punya teman-teman. Buku ini ngajak kita buat paham gimana kita sebenarnya berperilaku sama uang dan gimana psikologi memengaruhi keputusan keuangan kita. Ringkasan dari buku Morgan Housel ini, di buku ini bilang kalau kesuksesan finansial itu gak cuma soal seberapa jago kita sama angka atau investasi. Yang lebih penting justru gimana kita bersikap. Di sini dia kasih banyak cerita dari buku ini. Contoh nyatanya adalah yang nunjukin kalau orang yang pendidikannya tinggi atau mempunyai value yang lebih pintar gak selalu sukses secara finansialnya. Sebaliknya, orang yang punya kebiasaan baik dan bijak atau bisalah untuk mengatur uang malah bisa lebih berhasil. Di buku ini ada tema utamanya teman-teman. Nah, salah satu poin penting di buku ini adalah gimana perilaku manusia mempengaruhi cara kita untuk mengatur uang. Contohnya cerita dari Housel ini tentang Ronald Read, seorang petugas kebersihan yang gak pernah hidup mewah, tapi setelah meninggal dunia dia ternyata ninggalin kekayaan lebih dari 8 juta US dollar. Gila kan teman-teman? Ini nunjukin kalau hidup sederhana, disiplin, nabung, dan investasi yang konsisten itu benar-benar punya hasil yang luar biasa. Terus ada juga pembahasan soal keberuntungan dan risiko. Housel bilang kalau keberuntungan itu sering banget punya peran besar dalam kesuksesan kita. Tapi jangan sampai kita lupa sama risikonya. Dalam investasi, penting banget buat paham risiko biar nggak rugi besar. Pada buku ini di pendahulunya berjudul tentang pertunjukan terbesar di bumi. Housel buka buku ini dengan ngajak kita mikir uang itu bukan cuma soal angka atau grafik, tapi lebih ke perilaku manusia. Dia bilang perilaku itu susah banget diajarin, bahkan ke orang yang lebih pintar. Jadi, kesuksesan finansial itu seringkali lebih tentang kebiasaan dan cara kita menyikapi uang itu. Menurutnya, ada banyak hal yang nyata di dunia ini, tapi kita sering gak sadar ya teman-teman, karena gak ngelihat lebih dalam lagi. Pada bab 1, gak ada yang gila, itu adalah judulnya. Di bab ini, Housel cerita kalau cara orang melihat uang itu sangat dipengaruhi pengalaman hidup mereka. Buat satu orang, keputusan keuangan tertentu bisa kelihatan gila, tapi buat orang lain itu masuk akal banget. Dia kasih contoh gimana perspektif orang terhadap uang dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing. Pada bab kedua yang berjudulnya adalah keberuntungan dan risiko. Housel ngajak kita buat ngelihat betapa besar peran keberuntungan dan risiko dalam keuangan. Dia bilang kadang keberuntungan itu lebih gede pengaruhnya dari yang kita kira. Warren Buffett pernah berkata, risiko itu datang kalau kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Jadi penting banget buat paham risiko dan selalu siap buat hal-hal yang tidak kita duga. Bab 3, nggak pernah cukup. Judulnya itu. Housel bahas sifat manusia yang selalu pengen lebih. Dia ngingetin keinginan buat punya lebih banyak sering bikin kita bikin keputusan keuangan yang gak bijak. Gandhi pernah bilang kepuasan itu kekayaan terbesar. Jadi coba deh belajar puas dengan apa yang kita punya teman-teman. Oke, pada bab keempat yang bab selanjutnya judulnya adalah peracikan yang membingungkan. Housel bilang banyak orang yang bikin strategi investasi yang ribet, padahal yang sederhana seringkali lebih efektif. Fokus aja ke hal-hal dasar yang penting daripada kebanyakan mikir yang terlalu ribet. Bab selanjutnya, bab 5. Pada bab 5 yang berjudul menjadi kaya versus tetap kaya. Jadi kaya itu satu hal, tapi tetap kaya itu tentang tantangan yang lain.
Hossel bilang, keterampilan buat mempertahankan kekayaan itu sama pentingnya dengan cara mengumpulkannya. Ini soal gimana kita mengelola uang supaya nggak cepat habis. Lalu pada bab selanjutnya, bab 6, dengan judul Ekor Anda Menang. Bab ini ngomongin gimana hasil investasi kita sering dipengaruhi oleh hal-hal eksternal. Hossel ngajak kita buat siap sama ketidakpastian. Ketahanan mental itu sangat penting banget. Bab selanjutnya, bab ke-7 yang berjudul kebebasan. Hossel membahas nilai kebebasan dalam keuangan. Dia bilang, tujuan utama punya uang adalah buat punya kebebasan memilih. Jadi uang itu seharusnya bikin hidup kita lebih fleksibel, bukan malah bikin stres ya teman-teman. Lalu bab selanjutnya teman-teman yang berjudul paradoks manusia. Dalam mobil Hossel cerita gimana keputusan keuangan kita kadang lebih didorong oleh apa yang orang lain pikir daripada apa yang kita butuhin. Jangan terlalu fokus sama orang lain, tapi fokus sama kebutuhan kita sendiri. Lalu bab 9 dengan judul kekayaan. Kekayaan adalah apa yang gak kelihatan. Banyak kekayaan sejati itu gak kelihatan oleh orang lain. Hossel bilang, jangan bandingin diri kita sama orang lain cuma dari penampilan luar. Fokus ke kerja keras dan tujuan kita sendiri. Pada bab 10, hemat uang di sini, itu judulnya. Hossel bahas pentingnya disiplin dalam menabung dan investasi. Lebih baik antisipasi daripada nyesel belakangan. Bab selanjutnya, bab 11 dengan judul wajar. Rasional manusia itu sering gak rasional kalau soal uang. Penting banget buat ngerti bias kita sendiri biar gak salah langkah. Bab selanjutnya, bab 12 yang berjudul kejutan. Dunia keuangan penuh kejutan, kata Hossel. Jadi, kita harus siap buat hal-hal yang gak terduga. Fleksibilitas itu kuncinya. Lalu ada bab 13. Bab 13 ini judulnya ruang untuk kesalahan. Kesalahan itu bagian dari proses belajar menurut Hossel. Jangan takut asal kita belajar dari situ. Selanjutnya bab 14. Bab 14, Anda akan berubah, pandangan kita tentang uang akan berubah seiring waktu. Itu judulnya. Hossel bilang penting buat tetap fleksibel dan terus belajar. Lalu bab ke-15 dengan judul gak ada yang gratis, segala sesuatu punya biaya. Bahkan kalau kita gak sadar, jadi kita harus sadar konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil ya teman-teman. Lalu bab selanjutnya bab 16, kamu dan aku. Hossel membahas gimana keuangan itu gak cuma soal individu, tapi juga soal hubungan kita dengan orang lain. Kolaborasi itu penting ya teman-teman. Jadi pertahankan hubungan Anda dengan orang lain yang lebih baik lagi. Lalu bab ke-17 judulnya rayuan pesimisme. Pesimisme sering bikin kita salah langkah dalam investasi. Tetaplah optimis dan jangan takut menghadapi tantangan. Bab selanjutnya bab 18, ketika Anda percaya apapun informasi. Itu judulnya. Salah satu bisa banget bikin kita keliru soal keuangan. Jadi penting buat kita selalu kritis dan cari tahu apa kebenarannya. Jangan percaya sama dengan hoax ya. Bab 19, bab selanjutnya semua bersama sekarang. Kolaborasi itu kunci, kerja bareng lebih kuat daripada sendirian. Lalu bab terakhir, bab 20, pengakuan sebagai penutup. Hossel mengajak kita buat ngejalani semua pelajaran dari buku ini teman-teman untuk kehidupan sehari-hari. Dengan paham psikologi keuangan, kita bisa bikin keputusan finansial yang lebih baik ke depannya. Jadi buku ini ada 20 bab teman-teman yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin itu adalah review singkatnya tentang isi dari beberapa babnya tadi ya teman-teman. Kesimpulannya dari buku The Psychology of Money ini sangat wajib untuk dibaca ya buat kalian yang pengen lebih ngerti hubungan kalian sama uang. Gaya penulisannya ringan, gampang dimengerti dan penuh cerita inspiratif. Dan yang paling utama itu ada banyak kata-kata yang dari tokoh-tokoh terkenal di dunia itu. Morgan Hossel berhasil banget ngejelasin kalau keuangan itu nggak cuma soal angka, tapi lebih ke gimana kita bersikap dan ngambil keputusan itu. Kalau kalian lagi nyari buku yang bisa bantu kalian bikin keputusan finansial lebih baik, buku ini benar-benar recommended.
Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Saya Kama Pangestu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.